Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai basis data client server. Tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep basis data client server, memahami arsitektur client server, memahami pengaksesan query pada basis data client server, dan bagaimana perangkat lunak client server. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi client atau server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Arsitektur client server saat ini, arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Di sini server mengirim data dan klien mengakses data. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini, layer direpresentasikan sebagai host, server, dan klien. Pengaksesan query pada basis data client server. Untuk membagi fungsi DBMS antara klien dan server tidak ada ketentuan, sehingga banyak pendekatan yang berbeda ditawarkan. Satu kemungkinan adalah memasukkan fungsi dari DBMS terpusat pada level server. Sejumlah DBMS relasional menggunakan pendekatan ini, di mana SQL Server disediakan untuk klien. Interaksi antara klien dan server selama proses query SQL adalah sebagai berikut. Klien melakukan parsing query memakai dan memecahkan ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut Transaction Server atau Database Processor (DB) atau Back-end Machine, sedangkan klien disebut Application Processor atau Front-end Machine. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Sebagai contoh, pemakaian mengetahui data apa yang dikirim setiap server, berbagai perintahan query ke subquery secara manual, dan mengirimkan subquery secara individu ke tempat yang berbeda. Tabel hasil dikomunikasikan secara eksplisit dengan query user pada level klien. Alternatif lain adalah mempunyai modul klien yang melakukan kegiatan di atas secara otomatis. Dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke dalam bentuk level. Satu, perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Konsep arsitektur klien terhubung dengan basis data terdistribusi. Arsitektur klien yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur di mana terdapat tiga komponen utama, yaitu host, server, dan klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS dapat dibagi dalam tiga level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Apa yang dimaksud dengan latihan soal? Pada latihan soal, apa yang dimaksud dengan client server? Yang dimaksud dengan sistem client server adalah server mengirimkan data dan klien akses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur
ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Apa beda konsep arsitektur klien yang ada sekarang dengan arsitektur sistem distribusi? Arsitektur client server yang ada sekarang merupakan perkembangan dari arsitektur sistem distribusi. Jadi pada dasarnya arsitekturnya hampir sama. Bukan bagaimana tugas host server dan server pada trilayer arsitektur. Host server dan client server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis, prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host klien di mana kemudian diproses atau difilter dan direpresentasikan ke pemakai dalam bentuk format GUI. Antarmuka pemakai, aturan atau pengasihan data bertindak sebagai tripwire. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote dan dihubungkan ke server melalui WAN. Jelaskan bagaimana pengaksesan query dan klien server dan hasil query dari server klien. Klien melakukan parsing query pemakai dan memecah ke dalam sejumlah query dependen untuk setiap tempat. Setiap query disebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengkombinasikan hasil query memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server? Perangkat lunak yang diperlukan bagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Demikian, terima kasih.